Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3, kelompok Kemuhamadiyahan, Prodi Teknik Informatika semester 3 kelas B. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Terdiri dari saya sendiri, Muhammad Farel Golfantara, ada rekan saya Rizal Rudiansyah, Vika Nuraini, Raffi Abdul Mugni, Muhammad Fahriza Toyi Firdaus, dan Rival Haikal Hafiz. Kelompok 3 ini akan membahas tentang sejarah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaruan di tanah air. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Lahirnya organisasi ini merupakan langkah-langkah dalam memperjuangkan bagaimana memurnikan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya upaya dan gerakan antara lain adalah melalui jalur sosial keagamaan seperti dengan mendirikan lembaga dan melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang menyangkut kehidupan sosial, seperti mengadakan rapat-rapat dan tablik yang membicarakan permasalahan-permasalahan agama Islam, menerbitkan buku-buku, brosur, surat kabar, dan majalah. Selanjutnya, usaha lain untuk mencapai maksud dan tujuannya, yaitu dengan menghidupkan masyarakat dengan saling tolong-menolong, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda-pemuda supaya dapat menjadi orang Islam yang berarti, berusaha ke arah keperbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, serta berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya kehendak dan peraturan Islam berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Rizal Rudiansyah. Dipersilahkan. Baik, terima Baik, kasih Farel. terima kasih Farel. Di sini saya Di akan sini saya menjelaskan akan tentang menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Dahlan Ahmad atau Dahlan Muhammad atau Darwis Muhammad adalah Darwis seorang adalah pahlawan seorang nasional pahlawan Indonesia. nasional Indonesia. Dia adalah Dia putra adalah keempat putra dari tujuh keempat dari bersaudara 7 dari bersaudara keluarga dari Kiai keluarga Haji Abu Kiai Haji Bakar. Abu Bakar. Ia menjadi Dia pendiri menjadi dari pendiri dari Muhammadiyah, Muhammadiyah, organisasi Islam organisasi Islam besar di besar Indonesia. di Indonesia. Organisasi Organisasi Muhammadiyah dibentuk Muhammadiyah untuk dibentuk untuk melaksanakan melaksanakan cita-cita cita-cita pembaruan Islam di pembaruan Islam Indonesia. di Indonesia. Ahmad Dahlan Ahmad ingin Dahlan melakukan ingin pembaruan melakukan dengan cara pembaruan dengan cara berpikir dan berpikir beramal dan sesuai beramal tuntutan sesuai agama tuntutan Islam. agama Islam. Ahmad Dahlan Ahmad juga Dahlan sudah juga sudah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, organisasi politik, melainkan bersifat melainkan sosial bersifat dan sosial bergerak di dan bidang bergerak di pendidikan. bidang pendidikan. Ia adalah putra Ia adalah keempat putra dari tujuh keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib khatib terkemuka di Masjid terkemuka di Besar Masjid Besar Kesultanan Kesultanan Yogyakarta. Yogyakarta. Ketika masih Ketika kecil, masih kecil, Dahlan tidak mendapatkan pendidikan dari sekolah. Keterampilan Keterampilan sastra sastra dasarnya ia dapat dari ayahnya, teman serta teman saudara serta iparnya. saudara iparnya. Pada usia Pada 8 usia tahun, 8 tahun, Dahlan sudah mampu membaca dan menyelesaikan bacaan menyelesaikan Al-Quran. bacaan Al-Quran. Selain itu, Selain itu, sejak kecil Dahlan juga sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. kepemimpinannya. Ia pun Ia pun mulai mendalami mendalami ilmu Islam ilmu saat Islam saat sudah beranjak remaja. remaja. Saat Saat Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi ia naik pergi naik haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa Pada ini, masa ini, Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran baru pada Islam. Pada Pada 1888 saat kembali ke kampung halamannya, Muhammad Darwis pun berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Mungkin selanjutnya Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, latar belakang berdirinya Muhammadiyah, kelahiran Muhammadiyah dengan gagasan-gagasan cerdas dan pembaruan dari pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan didorong atas
pergumulannya dalam menghadapi kenyataan hidup umat Islam dan masyarakat Indonesia waktu itu, yang juga menjadi tantangan untuk dihadapi dan diselesaikan. Muhammadiyah bukan hanya sebuah gerakan pemikiran saja, namun Muhammadiyah juga menjadikan dirinya sebagai gerakan pemurnian Islam, di mana spirit yang melingkupinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam firman Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut mengandung makna tugas pokok Muhammadiyah, yaitu dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Selain itu sangat urgent untuk pergerakan umat Islam dalam menjalankan dakwahnya secara tertata dan terorganisir. Umat yang bergerak yang juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi berdasarkan latar historis tersebut dapat diambil intinya bahwa kelahiran Muhammadiyah tidak semata sebagai sebuah organisasi dengan mengedepankan reformasi pemikiran, tetapi sebagai sebuah gerakan Islam yang orientasinya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dengan gerakan terjadinya dimaksudkan untuk melakukan pemurnian pemahaman ajaran agama Islam, sedangkan implementasinya terhadap kehidupan sosial berwujud amal usaha, yaitu ada pendidikan dan lain-lain. Hal inilah yang langsung bersentuhan dengan harapan yang utuh dalam hidup masyarakat. Cukup sekian dan dilanjutkan oleh Baik, kepada Raffi dipersilahkan. Baik, nama Muhammadiyah menurut Dr. Mustafa Kamal secara bahasa etimologi, nama Muhammadiyah berasal dari kata bahasa Arab Muhammad, yakni Nabi Muhammad, nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapatkan nisbiyah yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti untuk Nabi Muhammad SAW atau pengikut Muhammad SAW, yaitu semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba sekaligus utusan Allah yang terakhir. Adapun nama Muhammadiyah ya pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sangidu. Muhammad Sangidu merupakan seorang Khatib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Artinya untuk mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritualitas yang tinggi, sebagaimana tradisi Kiai atau dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya. Baik, sekarang bisa pada teman saya. Di sini ada pun faktor-faktor yang menjadi stimulus untuk mendorong lahirnya Muhammadiyah di Nusantara dan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan kufar. Yang kedua, ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam akibat dari tidak tegaknya kuah Islamiyah serta tiada suatu konsistensi organisasi yang kuat. Dan ketiga, kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman. Yang keempat, umat Islam
kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme. Yang kelima, karena ketidaksadaran masyarakat dipandang berbahaya karena ada mengancam dalam kehidupan beragama Islam, apalagi berdampingan dengan pengaruh terhadap misi kegiatan kristenisasi di Indonesia yang semakin gencar menamakan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Lanjut. Yang selanjutnya alasan dan tujuan berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, reformulasi doktrin Islam dalam pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Yang terakhir yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang diakui secara sah sebagai badan hukum yang dicapai melalui proses yang berliku, di mana ada pihak-pihak seperti Budi Utomo yang juga bersimpati terhadap pergerakan Muhammadiyah ini. Muhammadiyah diakui secara sah sebagai organisasi sosial keagamaan meskipun hanya di lingkup yang terbatas waktu itu. Seiring perkembangannya, daerah operasi Muhammadiyah mulai dari setelah tahun 1917, pada tahun itu Budi Utomo mengadakan kongresnya di Yogyakarta ketika nama Kiai Haji Ahmad Dahlan telah dapat memposona kongres itu melalui tablik yang dilakukannya. Sehingga pengurus Muhammadiyah menerima permintaan dari berbagai tempat di Jawa untuk mendirikan cabang-cabang keluar Pulau Jawa. Lalu pada tahun 1920, bidang kegiatan Muhammadiyah terus diluaskan hingga meliputi ke seluruh Pulau Jawa. Pada tahun 1921 mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Lalu pada tahun 1927 Muhammadiyah mengembangkan sayap gerakannya dengan mengirimkan mubalik-mubalik ke daerah-daerah di Jawa atau Minangkabau untuk menyebarkan cita-cita Muhammadiyah mendirikan cabang di luar. Di samping itu pada tahun yang sama Muhammadiyah juga tak luput mengembangkan cabangnya ke daerah Bengkulu, sementara itu pada peredarannya ke daerah Bengkulu. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada moderator, kan saya Farel. Ya, baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang Muhammadiyah dari kelompok 3 ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya, salah kata seperti itu. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.